Saya mohon maaf apabila selama selama kita ini bikin film menyinggung perorangan maupun menyinggung instansi atau gimana itu kami mohon maaf. Kami nggak bermaksud untuk menyinggung, mungkin kami hanya bikin hiburan agar ya kita semua ini bisa terhibur. Ya kami selaku tim Nayang TV kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kami kurang salah atau gimana gitu Kak. Halo, jumpa lagi di Mangobar. Kali ini kita udah sampai di episode yang ke-9 dan seperti yang kalian tahu, beberapa hari lalu itu ada salah satu komedian di Trenggalek, berasal dari Kecamatan Pule. Beliau meninggalkan kita semua, menghembuskan nafas terakhirnya, dan kita tahu Mak Sodol atau Bu Sadinem ya. Bu Sadinem itu sudah mengisi hari-hari kita, hari-hari warga Trenggalek dengan guyonannya yang khas banget orang desa. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu. Beliau adalah Mas Trian Riono. Yeah. Trian Riono ini ya Mas yang handle Nayang TV ya Mas ya. Betul. Benar. Dan kita di sini akan mengenang bagaimana Mak Sodol di mata Mas Trian yang memang ini ya dari awal menemani perjalanannya Nayang TV begitu. Betul. Ya Mas. Yeah. Ya, sehat Mas Trian? Alhamdulillah sehat. Nah ini cukup kaget juga. Aku kan juga sedikit mengikuti kegiatan-kegiatan di Nayang TV, tayangan-tayangan di Nayang TV, dan kemarin kaget ketika di Kabar Trenggalek, taunya dari websitenya kami itu kok ada liputan Mak Sodol meninggal dunia begitu. Dan kemarin rencananya juga mau mengajak ini ya Mas Agus putranya Mak Sodol, cuman karena memang masih dalam situasi yang berduka dan belum bisa hadir bersama kita, jadilah Mas Trian sendiri yang hadir di podcast Mangobar kali ini. Nah, kalau ini ya Mas ya, aku kan memperhatikan tuh di Nayang TV, apalagi di ini ya, komedi Rajowo. Dagelan Rajowo. Dagelan Rajowo itu emang series yang dibuat untuk ini ya, ada Mak Sodol di situ. Ya, Dagelan Rajowo itu sebenarnya Mbak, kan biasanya kan dagelan Jawa. Ya yang beda apa ya? Tinggal nambahin Rajowo gitu aja. Rajowo kan enggak Jawa. Enggak Jawa, edan. Gitu. Emang di konsep ini ya berarti nyablak terus khas banget sesuai desa. Sesuai karakter orang desa. Kebanyakan. Iya. Tapi enggak semua. Iya benar. Nah, kalau tak lihat ya di kolom komentar itu kan banyak banget tuh, bahkan di episode-episode awal yang Mak Sodol ikut gabung, itu episode awal pun langsung semuanya notice ke Mak Sodol gitu. Itu dulu gimana Mas ceritanya kok bisa, wah Mas Trian akhirnya ngajak Mak Sodol gitu? Itu ya nggak instan juga Kak. Kan dulu pertama kan saya sendiri terus ajak Mas Agus anaknya Mak Sodol. Lanjut kan beberapa bulan kehabisan ide, terus kok gini-gini aja. Penonton cuma berapa? Puluhan. Terus habis itu Mak Sodol coba ditawari. Mau Mak, tak syuting, bikin video. Gelem, mau kan. Pertama itu ya, kalau nggak salah pertama ikut judulnya lupa Mbak. Masih belum jadi pemeran utama. Jadi suaminya Pak Lauri. Pak Lauri itu masih temannya Agus pada saat itu. Ceritanya masih jadi pemeran figuran. Itu belum meledos, ternyata beberapa bulan lagi jadi pemeran utama kan. Dia kan mau, saya suruh bilang gini, bilang gitu, mau. Saya ajak, habis itu saya upload di TikTok.
Tahu-taunya sehari itu FYP Mbak. FYP itu upload pagi sekitar jam 7, maghrib itu view-nya 500.000. Wih, langsung tinggi banget ya. Saya nggak tahu. Itu masih TikTok saya. Namanya Triaryono dulu. Sekarang yang beralih nama menjadi Neyang TV itu. Itu followernya masih nggak ada 110-an itu. Terus nggak tahu kenapa kok bisa FYP gitu, bisa orang suka itu. Ya berawal dari situ. Terus orang-orang itu lanjut ke YouTube, kan ada watermark-nya itu saya kasih. Lanjut ke YouTube. Terus kok banyak, kan seneng. Sampai komentar satu-satu, ratusan komentar saya balas. Terima kasih, terima kasih. Terus kan semangat dari itu. Tapi saat itu belum monetisasi ya. Semangat bikin konten terus. Orang-orang suka perannya Mak Sudul dan Pak Lauri, yang selalu Mak Sudul itu marahi Pak Lauri karena Pak Lauri malas. Malas-malasan. Gitu ya. Orang-orang itu suka karena katanya itu natural seperti kehidupan pada umumnya gitu. Terus lanjut, alhamdulillah beberapa bulan itu bisa dimonetisasi. Namun pada saat itu bulan pertama gajian itu alhamdulillah dapat 24.000 kalau nggak salah. 24.000 pertama kali? Pertama kali alhamdulillah dapat segitu. Terus selang 3 bulan alhamdulillah bisa cair. Kalau nggak salah $1.700.000 menjelang Idul Fitri. Tahun kemarin atau 2022? 2 tahun yang lalu, 2022. 2022. Terus ya alhamdulillah kan bisa untuk itu makan-makan bareng gitu ya. Untuk beli pakaian. Lumayan 300 kan dibagi orang banyak. Seneng ya. Seneng alhamdulillah. Tapi kalau ini Mas, ngelihat itu tadi kan kalau aku lihat di tiap episode itu kan emang ngebahasnya keseharian ya. Seharian banget gitu. Ya. Apakah Mak Sodol tuh di karakter asli ya, di kehidupan aslinya Mak Sodol tuh emang kayak gitu juga atau kayak gimana? Kalau karakter itu enggak ya. Memang Mak Sudul itu nyablaknya pada saat di film luar biasa, tapi pada saat di kehidupan nyatanya enggak. Ya Mak Sudul baik banget malahan. Tapi beliau itu perannya bagus itu saat dia nyablaknya itu marah-marah itu bagus banget perannya. Makanya diperankan kayak antagonis itu loh. Soalnya terkesan lucu atau gimana itu kata orang-orang itu. Tapi itu peran Mak Sodul tuh dulunya apa sih Mas? Maksudnya kerjaannya sebelum intens akhirnya ngonten bareng Neyang TV? Mak Sodul juga bisa mijet anak kecil ya. Mijet orang dewasa itu juga bisa dulu ya. Kalau di desa kan upahnya tukang pijet kan seikhlasnya gitu dulu. Terus ya kalau dipanggil tetangga suruh mipik jagung, tahu mipik jagung. Mipik jagung. Terus suruh kayak ibu-ibu itu. Pekerjaannya seperti itu. Oh, berarti ya harian di sekitar rumah aja ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Sodol kan maksudnya dia nggak punya kemampuan acting segala macam. Nah, itu gimana biyen ya apa ceritanya Mas Trian iso akhirnya kok ngedevelop, apalagi kan tadi Mas Trian ceritakan Mas Sodol kalau karakter aslinya ramah orang sekitar. Dulu itu kenapa ngajak Mak Sudul? Karena nggak ada yang lain, nggak mau. Dulu itu sebelum ada Neyang TV sampai saat ini dulu bikin kamera, bikin video itu ya orang-orang yang heran kayak apa. Saat ini sudah biasa. Ya karena nggak ada orang lain, Mbak. Adanya Mak Sodul dan dia mau itu. Terus ya gitulah. Nah, maksudnya gimana tuh ngajarinnya? Kan kalau misalkan bikin episode kayak film pendek gitu ya, film pendek ada ceritanya, ada alurnya. Berarti kan harus pendalaman karakter, ngapalin dialog segala macam. Gimana dulu Mak Sodul bisa ini? Kalau karakter itu enggak tahu ya, Mak Sodul itu pokoknya kalau suruh nyablak fasih, tapi enggak wow gitu, cuma beberapa kalimat. Jadi saya itu enggak pakai skrip.
saat ini juga nggak pakai alur, jadi ceritanya itu natural. Jadi mikirnya pada saat syuting tag video itu. Jadi mau ngomongin apa saat itu juga briefingnya juga cuma diomongin, Mak ceritanya gini. Iya, dibilangin gitu aja nggak nyambung. Maksudnya ya memang kan sudah daya pikirnya kan sudah menurun kan, sudah sepuh kan. Terus ya saya ngajarin cuma nanti kamu marah, nanti Mas Sudul marah gini ya, nanti sedih ya gitu. Terus ngomong gini ya, nanti nadanya gini. Saya ajarin nggak satu kalimat, oh potori, paribasannya kayak gitu. Tapi nadanya begini Kak. Jadi satu kalimat, cut, ganti Scene lain. ganti frame lawannya, satu kalimat ganti terus begitu sampai Berarti digabungkan nyusun beneran yang nyusun ini ya, nyusun alur ya berarti. nyusun Tapi itu ikonik banget loh Mas. Apa mau Lapotori? Lapotori. Itu Mas Sodol ya jadi. Iya ya. Itu spontan langsung dari Mas Sodol atau disuruh? Kan dulu kan ada Piye Tori, sebenarnya kan Rian viral tuh dulu. Itu bukan dari Pak Lauri. Sebelum itu sudah ada kata Ri itu ada. Kebetulan saja Pak Lauri itu namanya Lauri, jadi dipakai Ri lah. Orang-orang itu ngiranya Ri itu Pak Lauri, padahal enggak. Oh iya. Tapi itu emang ini ya ikonik ya dan cocok untuk cocok. Nah, apa namanya? Kalau misalkan karakter-karakter lain juga berarti otodidak semuanya berarti ya? Iya. Sampai ya nggak ada yang belajar, nggak ada yang sekolah dan sebagainya. Kita itu semua ya orang biasa. Cuma keinginannya seperti itu, bisanya seperti itu ya jadinya itu gitu. Oke, nah tadi kan Mas Trian sempat cerita kan yang kayak persindikat itu. Nah di Kabar Trenggalek itu kan pernah diliput juga ya kalau nggak salah, pernah diliput Kabar Trenggalek dan di situ katanya ada sampai take satu scene itu sampai 100 lebih ya. Itu gimana itu Mas ceritanya? Ya salah. Satu kalimat satu kata aja salah. Jadi sampai pula balik sekian take itu. Itu scene-nya siapa tuh Mas? Pasan. Semuanya itu ya nggak ada yang sempurna ya. Tapi yang paling sulit ya Pak Lauri paling sulit itu. Pak Lauri sama Lekja itu paling sulit. Kalau Mas Sudul ya enggak begitu sulit. Tapi ya biasanya marah-marah nggak Mas Sudul kalau misalkan Pak Lauri apa namanya ini ya maksudnya di luar behind scene-nya ya di luar scene-nya Mas Sudul terus Mas Sudul lihat Pak Lauri kayak gitu marah-marah nggak Mas Sudul? Maksudnya lihat Pak Lauri ngulang-ngulang gitu. Yo diketawain. DC. Nanti gantian kalau Mak Sudul salah terus diganti. Iya, di EC balik Pak Lauri gitu. Jadi emang chemistry-nya apa namanya Papa Lauri dan Mama Sodol ini emang udah ini ya kebentuk jauh sebelum ini ya, sebelum ada di Nayang TV. Iya. Nah, adegan-adegan di Nayang TV itu ada nggak sih yang dia ini berangkat dari idenya Mak Sodol. Jadi kayak Mak Sodol improve nih ngide sendiri itu pernah nggak? Pernah, kayak per film ada. Improve kata bukan cerita ya, kayaknya kata-kata Jawa, kata-kata paribasan itu lebih pinteran Mak Sudul daripada saya. Jadi sering berarti ya sering sendiri. Cuma saya ngomong gini, terus Mak Sudul improve, terus menarik ya udah pakai gitu aja. Kalau dari Mas Trian sendiri apa sih Mas yang membekas gitu selama syuting dari awal sampai Mas Sodul tuh episode terakhirnya 98 ya kalau nggak salah. 98. Episode 98. Ada nggak sih yang kayak wah Mas Sodul ini tiap ada adegan yang diinget banget nggak sama Mas Trian? Mungkin apa konyolnya Mas Sodul gitu? Ketawanya ya, nular ya. Iya, kalau saya nggak bisa ketawa kalau saat syuting. Pegang kamera ya soalnya. Mikir ya. Nggak bisa ketawa, yang ketawa yang lain. Kalau saya nggak bisa ketawa. Ya kan salah. Itu ya ketawanya itu, itu ketawanya yang paling membekas.
ini ya terngiang-ngiang wah ketawanya Mas Sodol gitu. Lucu Iya, iya, memang. Sebelumnya ini apa akrab sama Mas Agusnya berarti? Mas Trian. Mak Sudul itu udah temennya ibu saya dari kecil. Jadi tetangga deket, rasa saudara itu. Jadi emang sehari-hari di sekitaran situ ya Mas Trian? Kalau jalan, kalau rumah jaraknya sekitar berapa ya? 50 meteran. Jadi jalan, kalau syuting ya jalan ke rumah. Kan tempat lokasi syuting utamanya di sekitaran Mak Sudul itu. Lokasi utamanya situ cuma jalan. Kita bawa alat-alat dari rumah, jalan sambil mikir ide apa yang perlu di syuting, terus apa yang perlu diutarakan, mikir sejenak, habis itu syuting gitu. Jadi ngasih taunya, oh mak nanti hari ini mau ngobrolin apa, mau apa cerita ini gitu ya saat itu juga. Saat itu juga. Terus enggak ada itu Kak, rencana-rencana tanggal sekian sampean take gini, tanggal sekian enggak ada. Jadi seadanya. Kalau yang umpamanya Pak Lauri keluar, ya udah yang ada. Nanti Pak Lauri besok atau kapan gitu. Oh, mendadak. Okay. Berarti bisa disambung-sambung juga ya meskipun nggak ini ya satu apa sekali ambil dalam satu waktu gitu ya. Nah, Mas Sodol tuh kan ini banyak apa ya adegan-adegan yang kayak nelongso ngenes gitu kan. Jadi kalahan, jadi rasa-rasa. Pernah nggak ngeluh gitu? Apa ngambek gitu gara-gara itu? Sama sekali nggak pernah. Kalau disuruh perannya seperti apa, seperti itu nggak pernah ngeluh. Berarti meskipun apa disuruh apa sih kemarin kalau nggak salah sempat yang kayak pakai apa tuh Mas nganuin muka tuh? Oh yang hitam-hitam? Pakai areng. Iya. Jadi kita itu prinsipnya modal seminim mungkin, penghasilan sebanyak mungkin. Jadi keluar modal nggak banyak kalau saya bikin video itu. Ya seadanya. Areng yang dimanfaatkan untuk kalau perlu areng ya. Ya akhir-akhir ini aja beli properti. Kayak itu yang properti uang-uangan itu aslinya kan uang-uangan. Ya, aku dulu mikirnya anjir banyak banget uangnya. Oh properti ya, uang properti. Itu kan ada gilap-gilapnya. Kalau uang asli kan enggak. Ya, nah itu Mas dulu nggak marah ya berarti diinin arang segala macam. Malah seneng. Tanya sama itu kameramen. Iya. Seneng. Pokoknya jadi bercandaan diketawain. Iya, seneng banget. Semangat banget, luar biasa Mak Sudul itu. Kadang-kadang kalau saya buntu kan, nggak syuting, itu dia ngampiri, kapan syuting? Nagih malah dia. Nagih. Harapannya kan syuting semakin sering syuting semakin pendapatan banyak gitu. Memang iya kan, semakin sering syuting semakin pendapatan banyak gitu. Tapi idenya nggak ada gitu. Gitu ya. Aku soalnya ini ya, apa namanya pas lihat gitu, ya Allah ini gak nesu boyo di. Sama sekali enggak. Malah ya ketawa banget, malah semangat banget. Malah nyaranin kalau silet panci kan gosong-gosong itu kan dipupuri model piye. Terus kan adegan apes-apesan memang masuk tuh. Iya. Tapi apesnya kan cuma nggak berat-berat banget gitu-gitu aja gitu. Ya semangat banget Mas Sodol, asli semangat banget, luar biasa. Nah itu Mas, pernah ada ini nggak apa namanya scene yang menurutnya Masnya itu oh ini ada pesan moral ini ya, soalnya kulihat di episode-episodenya Nayang TV sebenarnya secara nggak sadar, secara tersirat itu pasti ada pesan moralnya kayak jangan malas-malasan lah segala macem. Itu emang apa namanya kepikiran atau mau dimasukin atau kayak gimana tuh Mas? Ya sebisa mungkin kan bikin film kan harus ada masalah. Nah masalah kan harus punya solusi. Jadi kalau bisa kan ya pesan moral atau entah kayak Mak Sudul itu kan perannya kalau saya menyebut sedikit antagonis kan Mak Sudul. Ya antagonis itu ya oleh ganjarannya kan sengsara terus kayak gitu. Jadi kalau di pemikiran saya kalau jangan seperti Mak Sudul yang ada di dalam film, jangan
gimana ya, jangan marah-marah, jangan julid sama tetangga dan sebagainya. Nanti jadinya seperti Mak Sodul yang ada di film itu. Berarti emang ini ya dari awal mengajak Mak Sodul emang sebenarnya perannya Mak Sodul itu diarahkan jadi agak antagonis emang. Iya, antagonis, pemeran utama. Ya, agar mengedukasi jangan seperti yang dilakukan Mak Sodul, nanti akibatnya ya seperti itu. Oke. Ini kalau Mas Trian sendiri dari sekian banyak episode ya Mas, ada nggak satu episode yang menurut Mas Trian wah membekas banget? Soalnya ini ya yang bagian episode apa ya, rasan-rasan apa ya, itu tembus 1 juta kalau nggak salah, 1 juta viewers. Iya, itu tapi butuh waktu lama, 2 tahun kalau nggak salah. Oh iya sih, lumayan. Nah ada nggak episode atau ya scene yang menurutnya Mas Trian itu ngena banget? Episode berapa ya? Saya nggak begitu hafal. Malah judul-judul episode berapa itu saya nggak begitu hafal. Tapi ya setiap syuting itu pasti ingat lah, terngiang-ngiang apa ya? Nggak begitu ingat ya. Oke, kalau yang ini Mas dari Mas Trian sendiri ada yang kayak membekas pesan ke Mak Sodul sendiri nggak? Ini selama syuting itu ini Mak Sodul, maksudnya tag hari ini ada kejadian lucu atau kejadian yang membekas dan itu terbawa sampai ada satu, Mbak. Apa tuh? Itu syuting di rumah Mak Sodul. Saya ingat judulnya itu Orok Kuping. Itu satu scene beda hari kan, karena waktu itu kalau nggak salah kendalanya. Scene awal ya, di ruang tamunya Mak Sodul itu ngobrol sama Sutini, ngobrol kan belum selesai scene itu, kita udah break dilanjutkan besok. Ternyata besoknya itu belum selesai scene, rumahnya itu catnya sudah temboknya sudah dicat ganti padahal belum selesai. Ganti cat rumah? Iya, jadi juga nggak tahu, datang kok maleh. Saya mau mikir gimana ini sudah take kan juga lama, masuk balein deh. Terus gimana itu endingnya? Diterak terus, Mbak. Oh jadi ganti warna rumah tetap nggak masalah? Nggak masalah. Yo aslinya yo masalah, tapi yo gimana lagi, saya malas mikir juga itu. Itu di rumahnya Mak Sodul? Iya. Udah ditanya, loh Mak kok mbok cat sama Eneng banget nyauri Mbak gini. Lararo. Gregetan saya. Semua itu tahu. Iyalah. Isi eneh toh. Lararo to tripiye. Saya cuma diem aja terus mikir gimana itu. Ya ampun. Terus ya sudah. Tapi sering besoknya belum, kadang-kadang baju itu belum selesai dikeringkan, belum selesai dipakai, udah dicuci, nggak kering, basah. Lagi nunggu sampai kering baru bisa. Terus lagi itu belum selesai syuting udah pergi, maksudnya nanti ada take lagi loh Mbak siang. Dia udah nggak tahu kemana. Jadi ketunda gara-gara Mak Sodul hilang, nggak tahu kemana. Jadi nungguin Mak Sodul dulu baru bisa lanjut lagi. Kan kalau Mak Sodul kemana itu kan susah cari-carinya ya. Nggak tahu entah beli apa, tapi lama. Biasanya mama kan kalau kemarin kan lama. Gibah dulu biasanya. Sampai nyari di mana nggak ketemu sampai sore. Aduh Mak Sodul. Tapi sih ya gitu, seru. Lucunya itu lucunya. Ini nggak Mas pernah protes atau apa gitu nggak Mas Sodul ke Mas Trian? Protes? Nggak pernah. Protes nggak pernah, ngambek juga nggak pernah ya. Kalau di keseharian, kalau di scene di film pendek itu kan sering marah-marah segala macam. Nah ini sama sekali kalau yang di kehidupan nyata emang beneran yang ya marahnya ya marah lumrah lah, marah. Komel gitu. Kalau Mas Agus tuh sering dimarahi berarti sama Mas Sodul? Iya. Karena aku ngeliat di sini marah-marah dulu. Mak anak seperti mak anak kan yo pernah, yo sering kalau, tapi marahnya kan marah
Gitulah. Nggak yang kayak di ini, Heeh. nggak yang kayak di apa namanya film pendeknya. Iya, tapi kalau habis makan kan biasanya itu udah Udah dicuci. Gus, rongkokan belum? Lucu itu. Terus Pak Lauri kan biasanya itu sandalnya itu nggak keset duluan. Yo sikile keset sing. Jadi emang ini ya, apa bawaan ini ya, nyablaknya Mas Rul Tapi ya bawaan cuma gitu. gitu-gitu aja. Tapi ditanggepinya juga biasa aja, Pak. Cuma candaan. Ini enggak Mas Trian apa namanya ada apa ya? Pernah nangkep pesan dari Mak Sodol nggak buat Mas Trian sendiri gitu selama ya perjalanan ada di Nayeng TV gitu? Iya, pesannya ya secara tidak langsung ya jangan menyerah, jangan berhenti, terus. Terlihat dari itu ya sempat nyariin Mas Trian kalau apa namanya beberapa hari nggak syuting dicariin. Dicariin terus semangat, enggak boleh berhenti. Apapun yang kita tuju selama baik ya harus itu kita kejar, kita kerjakan itu aja. Iya. Nah, apa namanya Mak Sodol ini kalau apa namanya setelahnya beliau wafat, terus gimana nanti kelanjutannya Nayeng TV? Kita tetap berlanjut ya, tapi nunggu hari bergabungnya usai, nunggu keluarganya udah reda kan, ini kan satu keluarga kan Nayeng TV itu ya, kita nunggu masa bergabung selesai udah kembali normal kita mulai syuting lagi gitu. Ini Mas, soalnya kan apa namanya banyak banget ya yang di episode 98 itu dan dari awal dia tuh udah ini pasti bakal sedih banget episodenya dan bener aja ada ratusan komen ya yang menyatakan bela sungkawa ke Mas Sodol gitu. Emang ini ya apa namanya komedi desa itu gampang ini ya ngena ke masyarakat sekitar ya. Kalau apa namanya dari Mas Trian sendiri sering dengar nggak gimana kesan-kesan orang-orang terhadap Mas Sodol ya yang di Nayeng TV itu? Ya, di Nayeng TV kan paling banyak penggemarnya kan Mak Sodol. Jadi ya rasanya kalau nggak ada Mak Sodol ya hambar gitu. Terus banyak banget yang doain Mak Sodol. Terus bela sungkawa ucapan-ucapan itu banyak, sampai yang tanya-tanya sama di WA itu pertama kali meninggalnya itu kan jam berapa? Jam 6:30 kan. Saya dapat kabar pagi. Terus dapat kabar itu ternyata benar. Saya pastiin dulu kan, ternyata benar. Terus kami yang ada di Pule itu siap-siap di rumahnya Mak Sodol menyambut kedatangan jenazah itu. Di rumah sakit berarti yang meninggalnya? Ya, di rumah sakit Sudomo Trenggalek ini. Yang di rumah sakit ini anaknya Mak Sodol semuanya itu tiga-tiganya jagain Pak Lauri sama teman-teman yang ada di Trenggalek, Mas Bayu sama Mas Rido itu ikut di sini. Terus yang lain nunggu ngurusi apa segalanya di atas. Jadi sempat bikinnya berita saat Mak Sodol jenazah datang itu baru bisa bikin berita heboh kan, kami nggak bisa balas satu persatu karena masih sibuk ngurusi itu. Benar apa enggak hoak ini. Ternyata ya orang-orang masih nggak percaya. Kehilangan figur yang biasa menemani hari-hari warga Trenggalek ya. Terus ada klarifikasi dari, kan sempat bikin tulisan di Nayeng TV kabar duka itu, orang-orang baru percaya bahwa tidak ada ya, itu masih tidak percaya tapi ya memang betul seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu gerahnya apa Mas? Sakitnya apa Mas? Jatuhnya komplikasi. Komplikasi. Yang diderita itu dari dulu itu kan punya tipes, terus asam lambung, dan yang terakhir itu yang kemarin itu
katanya usus buntu agak terlambat itu loh, sampai infeksi gitu, sampai ya yang dikeluhkan masalah Perut ya. perut sampai Tapi infeksi. kalau dilihat di apa episode-episode yang sebelumnya kan masih ceria banget, masih ini banget, nggak pernah ngeluh gitu kan? Yang ngeluhnya sakit di perut, tapi mungkin Mak Sudul mengiranya itu penyakit biasa, mau sakit Biasa. perut biasa. Dan beliau tuh sudah saya tawari, Mak kalau ndak kuat, harus dipeksa, jangan dipaksakan kan gitu. Ndak, aku sih kuat ya gimana lagi. Tapi saat udah sakit itu, merasa sakit tuh, sennya itu saya kurangin, saya bikin Mak Sudul itu sennya kan duduk aja. Ya adalah jalan, tapi sekali datang ke rumah siapa jalan gitu. Terus saat ngobrol kan selalu duduk itu. Ya saya mempertimbangkan usianya seperti itu. Jadi sen tapi ya dikit, terus ya agar nggak capek-capek. Tapi beliau ya nguat-nguatkan. Ternyata nggak taunya itu usus buntu. Seperti itu. Berarti yang di scene terakhir itu ini sebelum masuk rumah sakit, beberapa hari sebelum masuk rumah sakit. Episode 98 itu terakhir syuting 29 Februari. 29 Februari. 29 Februari terakhir syuting itu. Biasanya saya kan syuting 3 hari. Berapa scene ya? Kira-kira 4-5 scene itu 3 hari. Terakhir syuting 29 Februari itu terakhir syuting. Habis itu ya udah. Terus dibawa ke rumah sakit ya berarti? Mak Sudul itu sempat dapat undangan ke Panggul apa mana gitu, saya enggak tahu. Menghadiri pengajian nggak salah di madrasah itu di Panggul. Tanggal berapa ya itu ya? Saya lupa. Pulangnya jam 12 malam. Oh, didatangi ya yang pas ke Panggul itu? Mak Sudul yang ke sana. Terus tanggal masuk rumah sakit tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6 berarti hampir 1 minggu lah ya. 6 sore maghrib tuh kok seingat saya. Redo itu kameramennya. Itu kan nginep di rumah saya. Terus main ke rumah Mak Sudul. Pas saat main itu Mak Sudul itu muntah-muntah katanya. Saya kan ngedit itu. Saya enggak sempat ke sana. Terus muntah-muntah apa ya? Pokoknya dikasih makan keluar. Terus jam berapa selang berapa jam? Jam 9 mungkin dibawa ke puskesmas. Tanggal 6 dibawa ke puskesmas. Terus tanggal 7 kan masih di puskesmas. Itu saya ke puskesmas, saya jenguk. Saat itu juga dirujuk ke Trenggalek. Tanggal 7 dirujuk ke Trenggalek. 7 malam itu masih di UGD. Terus sampai diperiksa jantung segala bagaimana gitu. Terus dipasang selang. Terus paginya jam 8 ditelepon Mbak Sutini. Yan, Mak Sudul kritis. Ayo Nyanggale. Ayo, tapi saya kan masih itu ke pasar ikut nata lekjah itu, ikut nata bedak. Ternyata mau berangkat sudah dikabari Mak Sudul tidak ada tanggal 8 itu. Sempat kaget kan, masih kemarin masuk rumah sakit kok udah beneran apa enggak kan. Ternyata ya memang gitu kan. Belum sempat jenguk ke rumah sakit umum, beliau udah enggak ada. Akhirnya kami tunggu di rumah aja. Oke, berarti ya Mas, cukup mendadak ya berarti ya bisa dibilang. Iya mendadak. Tetangga pun nggak percaya kalau secepat itu, semendadak itu. Dan emang ini ya di episode-episode yang terakhir itu, yang di episode 98 tuh kan emang nggak sepanjang yang sebelum-sebelumnya juga. Itu ada, iya sih bener sih banyak duduknya sih. Dari dulu itu ya saya mempertimbangkan nggak pernah kalau dulu kayak masih seger-segernya, kalau masih awal-awalnya kan ya ada berdiri. Bahkan saya pemikiran apa sangok nih kursi ya boleh wayah ndak sen nunggu kan ganti-ganti kamera seret gitu. Pada saat di sana kamera
beliau duduk itu. Tapi pada saat ini sudah sambat perutnya itu agak kerasa, itu udah duduk aja kalau ikut acting itu aja. Tapi tetap ini, maksudnya nggak yang mau ngambil istirahat atau nggak yang mau ngelanjutin di yang TV, maksudnya tetap ikutan ya meskipun. Iya, kan syutingnya itu kan satu hari, rata-rata itu katakanlah scene Mak Sudul sama Mbak Sutini itu kira-kira 2 jam selesai. Kalau besok masih ada scene, lanjut besok gitu. Kalau udah ya udah 2 jam itu aja sampai film selesai gitu aja. Berarti kadang-kadang nunggu giliran pas waktu Mas Odol baru masuk gitu ya. Ya ditungguin Mas, enggak yang ditinggal kemana gitu saya. Enggak, ya udah. Ngikut lihat. Kok sehari udah sen saman udah Mak, saman istirahat. Terus biasanya ya gua kan orang-orang mak kan nggak kemana-kemana. Nanti kalau nyariin kan gampang, tinggal di rumah aja. Tapi itu kalau satu scene ya sehari. Mungkin ya ada tambahan kalau tambahan mendadak. Ya. Ini ya Mas, apa namanya? Cukup berat juga ya. Iyalah, pemeran utama kehilangan Mak Sudul, kehilangan pemeran utama. Tapi gimana lagi, kita harus ikhlas. Semuanya itu sudah pasti kan. Iya. Ini Mas, mungkin ada closing statement atau enggak juga pesan dan juga doa buat Mas Odol, buat pemirsa di rumah. Ya, untuk teman-teman, saya mewakili Mak Sudul. Saya mohon maaf apabila selama Mak Sudul, selama kita ini bikin film menyinggung perorangan maupun menyinggung instansi atau gimana, itu kami mohon maaf. Kami nggak bermaksud untuk menyinggung, mungkin kami hanya bikin hiburan agar ya kita semua ini bisa terhibur. Ya, kami selaku tim Nayang TV, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kami kurang salah atau gimana gitu kan. Ya semoga Mak Sudul ini bisa diterima, amal ibadahnya diampuni segala dosa-dosanya. Ini ya, perkara karya memang selalu jadi peninggalan yang abadi dan bisa dilihat untuk seterusnya. Ya, abadi karya Mak Sudul. Oke, mungkin itu aja episode kali ini, dan bisa dilihat karya-karya Mak Sudul yang ada di Nayang TV, dan itu tentu saja untuk mengenang bagaimana jenakanya Mak Sudul menghibur warga Trenggalek dan sekitarnya. Mungkin itu aja ya di episode kali ini. Kita doakan bareng-bareng semoga Mak Sudul ini ya diterima di sisinya dan dilancarkan, untuk keluarganya juga diberikan kekuatan dan juga bisa meneruskan ini ya Mas ya, pesannya Mak Sudul untuk terus berkarya, untuk semangatnya Mak Sudul untuk diteruskan lagi. Mungkin itu aja dari kami di episode Mangombar yang ke-9. Sampai jumpa.